Shalom. Shalom yang ada di Zoom. Shalom. Kalau bisa kedengaran suara saya yang di Zoom, bisa lambaikan tangannya. Oke, good. Selamat siang Romo. Selamat siang teman-teman semua. Sungguh senang sekali kalau pada hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat ini. Amin. Amin. Kita percaya Tuhan punya rencana yang indah buat kalian dan kami semua. Oke. Amin. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Walaupun kita berbeda-beda, bermacam-macam, tetapi kita satu di dalam Tuhan. Bermacam-macam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita bersaudara di dalam Dia karena percaya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Maha Kuasa. Bermacam-macam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita bersaudara di dalam Dia karena percaya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Maha Kuasa. Bermacam-macam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita bersaudara di dalam Dia karena percaya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Maha Kuasa. Kita mau memulai persekutuan doa kita pada siang hari ini. Mari kita buka dengan tanda kemenangan kita demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau Engkau kumpulkan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan kalau sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Semata-mata hanya karena kasih anugerah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Engkau Allah yang tidak akan memberikan ular beracun kepada anakmu yang minta roti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apapun musim kehidupan kami Tuhan, Engkau Allah yang menjaga kami. Engkau Allah yang memimpin kami. Engkau Allah yang menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami mau memulai
acara persekutuan doa kita pada hari ini. Kami mengundang-Mu Allah Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami, karena kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Amin. Dan kami percaya saat ini Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Beracaralah Allah Roh Kudus, dan biarlah pujian penyembahan ini berkenan di hadapan. Dan kalau kami datang dengan beban berat, kami pulang dengan bersorak-sorak. Amin. Kami pulang dengan bersukacita, karena kami percaya Engkau Allah penolong. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai ungkapan syukur kita. Kalau COVID sudah berlalu, semusim telah berlalu. Mari, kalau kita masih diberi kesempatan saat ini untuk hadir di sini, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhanlah penolong kita, penjaga kita. Katakan, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Recording in progress. di hidupku, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas
kepada Tuhan kita. Dia Allah kekuatan kita, Dia Allah perisai kita, Dia Allah pembela kita. Amin. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji-muji Dia, kita mau menari untuk Tuhan kita. Amin. Segala puji syukur hanya bagi namanya Tuhan. Syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab apa? Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Katakan haleluya. Ayo kita menari untuk Tuhan kita sebelah kiri. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Katakan haleluya. 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 Kita masih terus mau memuji-muji Tuhan kita karena Roh Allah tercurah di tempat ini. Amin. Mari saudara kita memuji, menari untuk Tuhan kita. Katakan saudaraku, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari saudara siap-siap bersorak untuk Dia. Bersorak bagi Dia. Hey!
tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Amin. Saat pembebasan tiba, katakan belenggu dosa dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Oh, siap-siap bersorak untuk dia. Bagi dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari kita bertepuk tangan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Katakan sekali lagi, nyata kuasanya. Tak kuasanya. Bertepuk tangan untuk Allah kekuatan kita. Silahkan duduk. Mari kita mau tenangkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Allah kita. Karena begitu dalam kasih Bapa kepada kita semua. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia Allah yang berjanji sampai memutih rambutmu. Aku Allah yang akan menggendong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh Bapakku yang baik. Betapa dalam kasih-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah
dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Terima kasih ya Tuhan. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku Tuhan. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Benar Tuhan. Biar seumur hidup kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, biar kami Kau pakai Tuhan untuk melayani-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau melayakkan kami.
Terima kasih kalau Engkau menjadikan kami anak-anak kesayangan. Thank you Lord, thank you, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, kalau sebentar lagi kami mau duduk diam di bawah kaki salib-Mu, biar kami seperti Maria Tuhan, duduk diam mendengarkan. Hanya Engkau Tuhan, fokus kami Tuhan. Biar kami sungguh mengerti apa isi hati-Mu. Biar kami sungguh mengerti apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Berbicaralah melalui Romo Rusdi ya Tuhan, sehingga apa yang ingin dia sampaikan adalah kata-kata yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Urapi Romo Rusdi dari ujung kepala sampai ujung kakinya Tuhan. Pakailah dia sebebas-bebasnya. Dan bagi kami yang mendengarkan Tuhan, beri kami roh kelemah lembutan untuk kami sungguh dapat menerima apa yang ingin Engkau sampaikan, dan kami dapat menjalankan apa yang ingin kami jalankan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silahkan Romo Rusdi. Tes. Oke, selamat sore atau siang nih? Masih siang ya. Jam 3 sore ya. Selamat siang agak sore untuk kita semua, baik yang hadir di sini maupun yang di Zoom. Di Zoom semoga bisa lihat saya. Bisa. Kameranya di sini. Oke, terima kasih. Sudah kenal saya sebenarnya, nggak perlu kenalan lagi. Mau kenalan. Nama saya Pak Rusdi Santoso, SSCC Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Hati Suci Maria. Jadi minggu depan kami akan merayakan pesta kongregasi, pesta Sacred Heart of Jesus and Mary, tanggal 16 ya. 16 itu Sacred Heart, Sabtunya itu Immaculate Heart of Mary. Di sini 5 tahun, sudah 5 tahun di paroki Blessed Sacrament. Jadi kalau yang pernah ke paroki mungkin pernah lihat saya. Terus apa lagi? Sudah. Jadi pastor tahun ini akan 10 tahun, jadi 10 tahun sebagai imam. Ketika saya memperhatikan soal Ekaristi, sudah 10 tahun imam, sudah berapa ribu merayakan Ekaristi, mungkin sudah banyak, 10.000 mungkin sudah ada mungkin ya. Kalau 10 tahun satu hari satu, berarti 300-an lebih ya. Berarti 300 lebih, kali kalau satu hari bisa 2-3 berarti ya bisa lebih lagi. Selama 10 tahun sudah nggak dihitung lagi, dan nggak pernah ngitung berapa kali saya misa selama 10 tahun ini. Tapi saya bersyukur sebagai imam bisa merayakan Ekaristi ya, melalui tangan saya, dengan berkat, dengan tabisan saya, sehingga bisa menghadirkan Kristus secara nyata dalam Ekaristi itu sendiri. Oke, satu pengalaman ketika
ini ketika saya habis tabisan saya diutus ke Taipei ini untuk belajar Mandarin ya. Ini belajar Mandarin. Praktis. Belajar Mandarin 2 tahun di Taipei. Berarti saya masih perlu belajar lagi. Ni hao, ni hao. Saya hanya bisa ni hao sama sesi aja. Sama sesi aja. Jadi 2 tahun setelah tabisan, habis selesai studi, diminta studi lagi untuk belajar bahasa Mandarin. Suatu bahasa yang untuk saya yang asing untuk saya. Nggak pernah belajar selama SD, SMP, SMA, kuliah, nggak pernah belajar Mandarin sehingga sungguh-sungguh bahasa yang baru. Dan mengubah dari ABCD menjadi huruf karakter itu kan beda ya. Hanya pingin karakter itu. Jadi mengubah mentalitas, mengubah pola pikir, mengubah huruf abjad menjadi huruf gambar, simbol-simbol itu suatu yang lumayan challenging. Nah waktu itu saya baru 1 bulanan mungkin ya. Jadi belajarnya mungkin baru nihau. Baru nihau nih. Kemudian Romo tempat saya tinggal di Ordo Benediktin. Di situ dulu seminari. Hanya ada 1 Romo sama 1 frater dari China yang studi di situ. Tapi saya hanya jumpa dia setahun karena setahun kemudian beliau pulang ke China untuk ditabiskan imam di sana. Jadi dia studinya di Taiwan. Dan di sana saya beberapa bulan, kemudian romonya biasanya mengisi misa di Suster Benediktin. Suster Benediktin di daerah Tanshui di Taipei masih ya. Nah kemudian beliau ada kegiatan apa mendadak, kemudian minta saya, Romo bisa nggak ini misa di situ? Waduh, ini misa Mandarin saya baru nihau ini. Baru nihau gimana ini mau misa ini? Jadi nanti nihau terus ini bingung. Untung sebelum saya berangkat tuh saya ada buku teks misa ya, yang sudah ada pinginnya, jadi tinggal baca. Hanya nadanya itu kan saya baru belajar 1-2, gimana ngepasnya nggak pas juga. Jadi ketika misa susternya hanya senyum-senyum karena nada saya salah, artinya sudah salah kan, nada salah artinya sudah salah ini. Susternya sudah ketawa-ketawa nih lihat saya salah ini. Dan mereka maklum nih saya baru belajar. Itu. Jadi baru awal diminta untuk misa, saya oke-oke saja. Karena saya pengangguran tanda kutip ya. Kalau kami kuliah itu seperti pengangguran, kami nggak di paroki kan, paroki akan sibuk misa dan lain sebagainya pembinaan. Kalau kuliah kan hanya kuliah. Di paroki kalau Romo minta misa baru kita bisa ke paroki. Kalau nggak minta ya berarti kita tidak ada jatah misa. Hari Minggu hanya itu aja, hanya attend misa aja, menghadiri misa. Tadi tidak ikut ini merayakan sebagai konselebran ya. Itu. Nah satu pengalaman ketika saya nggak tahu bahasa Mandarin masih awal-awal ya. Kemudian harus mempersembahkan misa dalam bahasa Mandarin. Itu suatu challenge dan wah gimana nanti ini? Apakah bisa atau enggak? Bahkan campur-campur dengan Inggris. Karena bahasa Indonesia mungkin mereka pasti enggak tahu ya bahasa Indonesia. Inggris mungkin 1-2 masih agak ngerti sedikit-sedikit sekali. Susternya rata-rata Mandarin speaking, jadi agak susah untuk Inggris juga. Nah kemudian saya pasrah saja. Yang terjadi ya sudahlah, mungkin hanya Tuhan yang tahu. Ya terjadi. Pokoknya lihat situ senyum-senyum, saya juga senyum-senyum. Jadi penuh sukacita waktu itu karena susternya senyum, saya juga senyum-senyum. Jadi suasana misanya sukacita itu. Dan di akhir misa Benediktin agak kontemplatif ya, sehingga ketika makan sarapan pun mereka nggak menemani makan, jadi mereka makan sendiri, saya makan sendiri. Kemudian ada suster satu yang datang, dia cerita ketika misa itu sungguh dia punya pengalaman rohani ya. Dia bisa ketika terima komunitas sungguh dia melihat kehadiran Kristus di situ. Ternyata Tuhan memakai saya dalam ketidaksempurnaan ya, ketidaksempurnaan bahasa dan lain sebagainya, tapi Tuhan sungguh hadir, Tuhan sungguh ada di situ. Itulah luar biasanya perayaan Ekaristi ya. Bagaimana dalam situasi apapun
lewat bahasa apapun, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, bahasa Tamil mungkin, Tuhan sungguh hadir di setiap bahasa ya. Dia tidak satu bahasa saja, tapi semua bahasa Tuhan hadir. Dan tempat apapun ya. Kalau kita lihat, kita mungkin yang pernah ikut kunjungan Romo ke misi-misi, misalnya ke Kalimantan atau ke Papua atau daerah Indonesia di pelosok, misa kadang sederhana sekali ya. Mungkin di rumah yang sederhana atau di gubuk atau di tempat apa yang tidak seperti kita di kota ya, megah, gereja yang luar biasa, full AC ya, dingin. Kalau sana kita berkeringat-keringat karena nggak ada kipas angin. Kalau di kampung nggak ada listrik, gimana mau bisa kipas angin? Jadi kan pasti akan mengalami seperti itu. Nah, Tuhan sungguh hadir di tempat apapun, situasi apapun, bahasa apapun, dan imam yang bagaimanapun ya, imam rambut panjang atau rambut pendek atau nggak punya rambut, Tuhan tetap hadir di sana. Itu luar biasanya perayaan Ekaristi. Hanya kadang kita sungguh tidak menyadari kehadiran Allah dalam Ekaristi itu, bahwa sungguh Ekaristi itu Tuhan sungguh hadir. Dari kisah ini membuat saya menjadi lebih pede ketika misa Mandarin atau misa bahasa asing yang lain, lebih pede ya, walaupun nggak bisa, tapi karena yang punya kesempurnaan adalah Allah sendiri. Jadi yang penting dari diri saya bagaimana saya mempersiapkan itu. Selebihnya Tuhan yang akan melengkapi ya. Saya mencoba berusaha dan Tuhan yang akan melengkapi semuanya itu. Itu yang membuat saya semakin terteguhkan ketika punya pengalaman iman ini, ketika suster itu datang dan bercerita. Oke, kita akan lihat dari bacaan untuk minggu ini ya. Bacaan hari Minggu ini itu dari Yohanes bab 6 ayat 31 sampai 38. Terlalu gede rupanya. Oke, masih bisa. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti itu, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Lalu orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan daging darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukanlah roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka yang telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ini bacaan untuk pesta tubuh dan darah Kristus hari Minggu ini. Apakah kata-kata Yesus ini hanya simbol? Untuk kita ini bukan sekedar simbol. Makanya Ekaristi itu sungguh kita menyantap bukan antap simbol, tapi sungguh Yesus sendiri, Kristus sendiri yang hadir. Kalau sekedar simbol, orang-orang tidak akan pergi dari Yesus. Orang-orang Yahudi yang mendengarkan para murid itu satu persatu mereka meninggalkan Yesus. Hanya kan kalau kita lanjut membaca ini, kita akan lihat Yesus tanya kepada Petrus, apakah engkau tidak mau pergi juga? Yang lain pada pergi kan, ketika Yesus mengatakan, makan diriku, tubuhku, darahku. Inilah kenapa dalam Ekaristi itu sungguh kita hadir menyantap Yesus yang sendiri adalah Yesus sendiri, bukan hanya sekedar roti sebagai simbol, tetapi kehadiran nyata dalam Kristus. Lalu Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapa kami harus pergi? Sabdamu adalah sabda kebenaran. Gimana kita juga seperti Petrus ditanya, apakah kamu tidak pergi juga?
Ataukah kamu setia pada ajaranku? Apakah kamu mau menyantapku, tinggal di dalam aku, hidup di dalam aku, ada bersama aku, ada suatu kesatuan di sana. Kalau yang dikatakan Yesus hanya simbol, ya orang-orang tidak akan lari karena Yesus itu simbol, tidak makan dia. Dalam Ekaristi, kehadiran nyata itu yang kita percaya imani, ya, real presence of Christ. Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dan kita pun diajak Yesus untuk menyantap dia, menyadari kehadirannya yang nyata dalam Ekaristi itu. Ketika dalam perayaan Ekaristi, pada saat imam mengucapkan konsekrasi, ya, inilah tubuhku, inilah darahku, Tuhan secara ajaib mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. Jadi Allah sendiri mengubahnya. Kejadian itu disebut dalam bahasa ininya transubstansiasi, ya. Transubstansi, substansinya berubah. Yang mengapikan substansi dari roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Jadi bukan imamnya yang mengubah, tapi Kristus sendiri yang mengubah roti menjadi tubuhnya, anggur menjadi darahnya. Dan tinggal hanyalah rupa roti dan anggur. Jadi yang kita lihat memang bentuknya ya roti dan anggur, tetapi substansi roti anggur itu telah lenyap diganti oleh kehadiran Kristus yang nyata, yaitu tubuh dan darahnya. Nah, ini kita sebagai umat Katolik harus mempunyai iman di sini, ya, bahwa kita santap itu sungguh tubuhnya, sungguh darahnya. Kalau kita sungguh mempunyai iman yang kokoh, tidak harus kokoh juga sebenarnya. Kalau kita yakin bahwa itu tubuh Yesus, ya, cara kita menyantap, cara kita menyiapkan diri pun secara baik. Tidak hanya sekedar seperti roti biasa terima tubuh dan darah Kristus, kemudian kita lenggang kangkung jalan atau apa, tapi sungguh menyantap dengan penuh iman, ya, karena itu Tuhan. Karena ada kan orang kadang nyantap tubuh Kristus kemudian jalannya goyang-goyang, goyang, atau lenggang kangkung, istilahnya kan lenggang kangkung. Bukan jangan kangkung, ya, itu ada istilah Indonesia yang lenggang kangkung, kan ada kan, jalan lenggang kangkung itu maksudnya yang bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Bahasa Jawa, ya. Oke, masih mengerti lah. Jalannya lenggang kangkung kayak apa, goyang-goyang atau gimana lah kayaknya. Bukan makanan kangkung, ya, bukan cah kangkung ini. Cah kangkung nanti lain lagi ini. Jadi kalau kita sungguh menyadari itu, kita meyakini itu, kita akan punya sikap yang lain ketika kita menyantap Tuhan sendiri, menyantap Yesus sendiri. Atau Santa Angela mengatakan, if we but pause for a moment to consider attentively that takes place in the sacrament, I'm sure that the thought of Christ's love for us would transform the coldness of our hearts into a fire of love and gratitude. Ya. Di nextnya, ya, ini nggak usah diterjemahkan lah. Udah semua udah lama di sini, ada yang 100 tahun di sini, jadi udah lama. Jadi bagaimana itu kalau kita menyadari itu, ya, kita punya sikap batin, kita hening sejenak, menyadari itu, kita melihat cinta Allah yang mengubah diri kita, ya, dari kedinginan hati menjadi seperti semangat, fire of love and gratitude. Nah, ketika mungkin kita bisa refleksi ketika Anda sekalian menyantap tubuh Kristus, apakah sungguh punya rasa gratitude itu atau enggak? Punya rasa syukur enggak? Bahwa Tuhan sungguh hadir, Tuhan sungguh menyelamatkan saya. Saya yang berdosa, Tuhan sungguh hadir, mau mengubah saya, mau menyembuhkan saya. Itu kalau kita sungguh menyadari itu,
ketika setiap kali merayakan Ekaristi kita punya rasa syukur akan rahmat Allah itu. Lalu next ini ya, ini KGK, tahu KGK? Katekismus Gereja Katolik ya. Itu Katekismus Gereja Katolik mengatakan Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Sakramen-sakramen lainnya, begitu pula seluruh pelayanan gerejani serta karya kerasulan berhubungan erat dengan Ekaristi suci dan terarah kepadanya. Sebab dalam Ekaristi suci tercakuplah seluruh kekayaan rohani gereja, yaitu Kristus sendiri, Paskah kita. Ekaristi menjadi puncak sebab kehidupan ataupun spiritualitas Kristiani mengalir dari Ekaristi itu. Mungkin bisa digambarkan seperti cahaya mentari ya, yang keluar, memancar, yang menampilkan kita, yang memampukan kita untuk mengasihi, maka kita melayani, karena kita punya sumber kasih itu, yaitu Yesus sendiri. Lalu dalam kehidupan Kristiani terarah pada Ekaristi sebagai puncak yang kepadanya seluruh tindakan kita itu tertuju. Kita punya tujuan ya, terarah ke sana. Diarahkan pada persatuan dengan Allah sendiri. Seringkali orang fokus ke devosi-devosi, tetapi lupa tentang Ekaristi sendiri. Padahal devosi itu mempersiapkan diri kita untuk puncaknya ya. Jika orang datang ke gereja itu datang mungkin doa rosario dulu, atau mungkin adorasi sebentar, atau mungkin doa apapun, sehingga datang untuk menyiapkan diri untuk perayaan agung itu, Ekaristi. Atau dalam kegiatan gereja, misalnya sebagai komunitas-komunitas, dia aktif di komunitas, tetapi jarang misa, itu sudah aneh lagi ya. Jadi seperti kita malah seperti kayak social worker ya, atau mungkin ya aktivis yang lain ya, aktivis organisasi bukan aktivis gereja dalam arti, lah sumbermu apa? Sebenarnya Ekaristi, tetapi dia oke bang aktif ke sana kemari, tetapi lupa Ekaristi, itu sudah aneh. Atau misalnya orang imam, dia mungkin aktif di masyarakat ke sana kemari, tapi kalau dia melupakan sumber itu sudah lain lagi ya. Jadi seperti orang yang organisasi yang biasa, ataukah orang yang aktivis biasa, aktivis masyarakat, bukan aktivis gereja dalam arti dia bersumber pada Ekaristi, pada Allah sendiri yang hadir. Nah itu, jadi kita harus diingatkan kembali bahwa ketika kita aktif di gereja, kegiatan apapun kita, atau di ministry apapun, jangan lupa sumbernya, yaitu Ekaristi. Untuk hadir merayakan Ekaristi. Kecuali sakit ya, atau kemarin pandemi ya. Pandemi itu pun nggak bisa misa ya, online. Nah sekarang setelah online, lupa kembali lagi ya. Udah asik online, seperti nonton drakor mungkin ya. Orang nonton drakor tuh asik gitu ya. Jadi lupa ini. Jadi ketika Ekaristi yang online lebih gampang, mungkin tidak perlu cuci muka dan lain sebagainya, tidak perlu dandan, dia cukup di depan komputer, itu udah, ya komputer saja begitu udah, mungkin begitu ya, sehingga lupa bahwa kehadiran nyata Kristus, yaitu selama COVID oke ya, itu spiritual communion ya, spiritual communion. Sekarang kita diminta kembali untuk menyantap secara langsung. Ya bayangannya mungkin LDR lah ya, zaman dulu ya, masih muda-muda dulu ya. Masih muda juga sekarang. Dulu masih zaman ABG atau apa, itu kan masih LDR. Dulu mungkin masih surat mungkin ya. Belum ada telepon dulu mungkin. Masih surat menyurat ya. Zaman dulu masih surat menyurat dulu. Nunggu 1 bulan dijawab, nanti sebulan kangen mau nunggu lagi kapan tunggu suara bunyi ini. Pak Pos. Itu Jawa dulu LDR ya. Nah LDR sudah mengobati rasa rindu, seperti misa online ya, mengobati rasa rindu.
Tetapi itu kan tidak cukup ya. Perjumpaan fisik itu kan lebih daripada yang dari LDR atau mulai Zoom atau apa, itu kan beda ya. Tapi dengan perjumpaan fisik, menyadari karena Yesus hadir sendiri ya, kita diundang oleh Yesus untuk perayaan Ekaristi itu. Lalu berikutnya KGK 1326. Oke. KGK aja. Oleh perayaan Ekaristi kita sudah menyatukan diri sekarang ini dengan liturgi surgawi dan mengenyam lebih dahulu kehidupan abadi, di mana Allah akan menjadi semua untuk semua ya. Kita mencicipi perjamuan surgawi, icip-icip istilahnya. Kalau ibu-ibu masak itu kan makanan diicip dulu ya. Oh tesnya, oh enak ini, oh enggak enak ini. Nah ini kita sudah mencicipi perjamuan yang akan datang ketika kita meninggal nanti. Kapan meninggalnya ya nanti itu urusan Tuhan yang menentukan ya. Tuhan memanggil kita. Dan itu pasti ya, kita pasti semua akan meninggal. Kita akan ikut dalam perjamuan besar di sana, perjamuan Ekaristi yang utama. Jadi ketika kita masih di dunia, kita sudah mulai icip-icip ini, perjamuan surgawi. Sehingga ketika Ekaristi, kita sungguh menyadari Kristus itu, kita punya rasa syukur, berterima kasih kita yang pendosa, Tuhan hadir, menyapa saya, mau hadir, tidak hanya hadir, dia akan mau kita menyantap dia, mau bersatu dengan kita. Jadi Ekaristi adalah hakikat dan rangkuman iman kita, cara berpikir kita sesuai dengan Ekaristi. Dan sebaliknya Ekaristi memperkuat cara pikir kita. Sehingga dalam tindakan kita, dalam pelayanan kita, kita menyadari itu, pengorbanan Kristus, dia mengorbankan dirinya karena cinta sampai sebenarnya kita. Dalam Ekaristi itu kita ada stage-nya ya, ada persiapan, kemudian ada mendengarkan sabda, komuni, terakhirnya kita diutus pergilah ya. Jadi bukan diusir ya, istilahnya kamu ya pulang sanalah, pulang, tinggal usir. Pergilah, kesannya seperti diusir. Dan kadang saya kagum dengan orang yang telat ya. Mengapa kagum ya? Justru saya kagum dengan orang telat. Kagum melihat orang telat, tapi pede menerima komuni itu. Saya kagum ya. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan diri. Itu dia datang, bahkan pernah pengalaman datang pas bawa kami ya. Bapak kami yang ada di surga, dia datang, deng 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 gitu ya. Deng deng ikut hadir juga. Saya pikir hanya untuk minta berkat. Ternyata dia minta komuni juga. Ditanya, kamu Katolik? Mas saya, kalau Katolik tahulah harus bahwa Ekaristi itu tidak hanya pas komuni kan. Oh ya Katolik ya. Oke. Akhirnya saya kasih, dengan penuh belas kasihan. Karena kagumnya saya ya, saya kasih itu ya. Kok ada? Makanya datang, mungkin kadang ada yang telat sebelum sabda ya, mungkin 1-2 menit, mungkin karena macet dan lain sebagainya, atau karena nunggu bis, ternyata bisnya sudah duluan sehingga bisnya terlalu lama. Ini sudah Bapak kami, dia juga mau menyambut Tuhan. Makanya saya kagumnya kenapa, berarti orang ini imannya besar sekali dia. Dalam situasi singkat dia bisa menyiapkan diri untuk menyambut Kristus itu ya. Itu kan. Dalam situasi yang mungkin nggak sampai 5 menit, 1-2 menit ya. Dan mungkin dia juga pulangnya lebih cepat juga dia. Efisien, jadi terima, pulang. Waduh ini, ambil jatah dia, ambil jatah sembako. Ambil jatah sembako. Jadi untuk saya merasa, untuk saya sendiri ya, untuk saya kalau saya terlambat untuk terima itu suatu hal yang gak nyaman untuk saya. Merasa ada suatu hal yang saya kurang, atau saya gak merasa pantas terima nyambut Tuhan. Makanya saya bisa begitu kagum dengan orang yang hanya 1-2 menit dia bisa langsung menyiapkan hati dan batin untuk nyambut Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Padahal dalam Ekaristi itu kan ada pembukaan, ada mendengarkan sabda. Tidak cukup mendengarkan sabda, dia komuni.
mana kita melihat peristiwa roti diubah menjadi tubuh Kristus, anggur menjadi darah Kristus. Lalu terakhir, pergilah engkau diutus, berarti siap untuk pergi ke masyarakat. Ya, Kristus sendiri yang mengundang kita untuk menyambut Dia dalam Ekaristi. Jadi yang kalau Ekaristi itu bukan pastor yang ngundang ya. Yang ngundang itu kan Yesus sendiri. Ya, ketika komuni, yang terima komuni kan Yesus, imamnya ya, imam pertama komuni. Karena imam juga siap sedia ketika menyambut komuni, siap sedia berkorban seperti Kristus. Siap sedia mengasihi seperti Kristus. Ya, siap berkorban. Dan karena itu harus mempersiapkan diri untuk saat yang agung dan kudus ini dengan melakukan pemeriksaan batin. Ya, sudahkah saya mempersiapkan batin saya? Karena Ekaristi sungguh-sungguh Allah yang hadir, maka kita tidak boleh menyambutnya dalam keadaan berdosa berat. Tuh. Untuk menyambutnya dengan layak kita harus berada dalam keadaan berdamai dengan Tuhan. Jadi kita sedang dalam keadaan berdosa berat. Jika kita dalam berdosa berat, kita harus menerima pengampunan melalui sakramen tobat sebelum dapat menyambut komuni ya. Kalau kita berdosa berat, itu di tiap-tiap paroki itu biasanya ada pengakuan dosa sebelum misa. Itu bisa kita berdosa berat supaya sungguh kita dibersihkan, kita siap menyambut Tuhan. Ini saya masih berapa lama ini? Sampai jam berapa nanti? Sampai jam 5? Enggak, sampai jam 4 ya. Oh. Sampai jam 4. Jam 5, jam 6 ya. Jam 6 ini nanti ketiduran semua. Ketiduran. Jadi itu bagaimana kita menyiapkan diri dengan pertobatan, dengan menyadari kesalahan saya. Bahwa saya yang, siapakah saya ini sehingga Tuhan sungguh hadir ya. Seperti ketika Elizabeth menerima kunjungan Maria ya, siapakah saya sehingga ibu Tuhanku datang ke tempat saya ya. Menyadari ketidaklayakan dikunjungi, menyadari ketidaklayakan saya ketika Tuhan datang. Atau ketika ini yang serdadu itu, yang hambanya yang sakit kan yang kita pakai ya, Tuhan saya tidak pantas Tuhan datang pada saya ya, tapi bersabar saja maka saya akan sembuh. Sekarang bahasa Inggrisnya itu Lord, I'm not worthy to receive you under my roof ya. Nah itu bagaimana dia pun menyadari ketidaklayaan. Tuhan bersabda saja maka akan sembuh. Dengan Tuhan menyatakan saya sembuh pun saya akan disembuhkan. Itu. Tapi sungguh Tuhan sungguh hadir. Tidak hanya hadir sebagai simbol, tapi sungguh Dia hadir nyata. Lalu kita menyantap Dia menjadi satu dengan Tuhan sendiri. Dalam bacaan lain Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pokok anggur ya, pokoknya. Jadi kita bersumber pada pokok itu. Kita tidak bisa lepas dari pokok itu. Makanya Ekaristi sebagai sumber dan puncak kita. Karena itu menjadi sumber kita. Menjadi pokok iman kita. Ketika masing-masing kita punya relasi dengan Kristus, berarti kita juga menjadi satu relasi satu sama lain ya. Seperti ranting-ranting ya. Ranting Kristus. Kita menjadi saudara Kristus, berarti kita menjadi saudara dan saudari untuk kita semua. Itu bagaimana Tuhan mau kita berpokok pada pangkal Kristus. Ya. Kristus sebagai sumber kita, sumber iman kita. Yang menjadi kekuatan iman kita. Ketuaan dengan tubuh dan darah Kristus memperteguh persatuan kita dengan Kristus, mengampuni dosa-dosa ringan yang kita lakukan dan melindungi kita dari dosa berat. Sebab dengan menerima sakramen ini, ikatan kasih antara kita dan Kristus diperkuat, dan demikian kesatuan gereja juga diperteguh. Jadi persatuan kita ketika kita menyantap tubuh Kristus itu memperteguh
persatuan kita dengan Kristus, mengampuni dosa-dosa ringan kita, dan melindungi kita sehingga kita tidak sampai jatuh ke dalam dosa berat. Walaupun dalam kenyataan hidup harian, kita pun bisa saja jatuh. Karena Tuhan memberikan kita free will, kehendak bebas, untuk memilih Dia atau memilih yang lain. Tuhan memberi tawaran, tapi apakah kita menerima tawaran itu ataukah kita makin menjauh? Seperti gambaran yang kisah penciptaan ya, Tuhan mengeluarkan tangan, apakah kita mau menangkap tangan Tuhan itu? Ataukah kita makin menjauhkan tangan kita sehingga tidak bisa menyatukan diri kita dengan Allah? Di dalam hidup harian Tuhan selalu menginginkan kita untuk bersatu dengan Dia. Inilah yang menjadi penting dalam kehidupan komunitas ya, dalam ministry apapun, dalam komunitas apapun, soal kesatuan. Bahwa Tuhan menyatikan kita untuk bersatu, menjadi tubuh dan darahnya. We are the body of Christ. Kita adalah tubuh Kristus sendiri. Bagaimana tubuhnya dengan banyak hal, dengan banyak talenta, itu diperuntukkan untuk pembangunan gereja. Bukan pembangunan fisik, tapi rohani. Dalam Roma 12 ayat 4, Roma ya, kitab Roma. Sebab sama seperti satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi jika masing-masing ada anggota yang seorang, masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi kita itu seperti tubuh ya. Mungkin tangannya, kepalanya, matanya, bukan mata-mata ya, mata-mata, matanya. Untuk apanya? Jadi kita punya fungsi masing-masing, tetapi kita satu kesatuan, kita satu organisasi, kita satu ministry, kita satu tujuan. Tujuannya bukan untuk kemuliaan kita, tetapi kemuliaan Allah. Kalau di dalam komunitas kita sudah mulai merasa bahwa ada kesombongan rohani, itu hal yang bahaya ya. Itu mulai akan ada perpecahan di sana. Merasa bahwa mungkin saya yang punya kemampuan lebih dibandingkan yang lain. Atau misalnya dalam komunitas, oh saya punya bahasa roh, punya bahasa ini, punya karunia ini, karunia itu, sehingga merasa bahwa oh nanti tanpa saya komunitas ini tidak akan hidup. Komunitas ini tidak akan ada yang tersembuhkan. Komunitas ini tidak ada yang tersentuh imannya. Itu tuh sudah mulai masuk dalam kesombongan rohani ya. Kita merasa bahwa kemampuan kita bukan dari Allah, tapi dari diri kita. Bahwa saya dengan kemampuan saya mampu membuat orang ini berubah. Tidak, itu Allah ya. Ataukah ada orang juga merasa minder jadinya. Oh saya nggak punya apa-apa ini, nggak punya karunia apapun, saya nggak bisa bahasa roh juga ini. Gimana ini? Itu. Kita ingat dalam kisah ketika orang Farisi dengan pemungut cukai yang berdoa ya. Orang Farisi bilang, oh saya berpuasa berapa kali, seminggu sekali atau seminggu berapa kali ya. Saya tidak ingat nasnya, tapi ada ya. Berpuasa, dia selalu memberikan pada orang lain, melakukan perintah Allah. Pokoknya 10 perintah Allah itu dilakukan dengan baik. Berarti kan dia perfect ya secara itu ya. Semua dilakukan. Puasa lagi kan mati raga, berarti kuat dia. Terus tapi dia bilang, tidak seperti orang ini, pemungut cukai. Dia melihat pemungut cukai ini merendahkan pemungut cukai ini. Tapi pemungut cukai dia jauh-jauh, dia berdoa, Tuhan ampunilah aku orang berdosa. Lalu Yesus melihat apa? Mana yang pulang dengan ini, sukacita. Ini. Kalau kita bisa memadukan keduanya itu baik ya. Sudah perfect seperti orang Farisi. Tapi kita punya kerendahan hati ya. Selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup. Itu kesempurnaan yang selalu kita bangun. Jangan sampai kita terpilih, oh saya seperti Pak ini ajalah pemungut cukai. Yang penting berdosa, nanti berdosa ya berdosalah, nanti ngaku dosa cukup gitu ya. Tidak ada kemauan untuk berubah gitu ya.
kita harus berusaha ya, berusaha terus menerus be perfect like God the Father is perfect. Jadilah sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Itu ya. Itu yang menjadi ini kita. Menjadi sempurna seperti Bapa. Itu sebuah proses hari demi hari agar kita mampu untuk seperti Dia menyerupai Kristus. Jadi apakah sekedar kita rajin doa, devosi, rajin berbuat baik? Yesus tidak hanya menginginkan itu, kita ingin Dia dapat tinggal dalam kita dengan menyantapnya, menyantap tubuh dan darahnya. Sehingga ketika menanyakan pada Petrus seperti yang katakan tadi, apakah kamu tidak pergi juga? Ya. Tapi Petrus menjawab, ya sabdamu adalah sabda kehidupan, sabda kebenaran. Itu. Jadi bagaimana kita dalam hidup punya ini ya, kerendahan hati. Masing-masing anggota punya kemampuan, punya talenta masing-masing, bukan untuk dirinya tetapi untuk membangun komunitas. Sehingga komunitas itu menjadi dikuatkan. Sehingga semua diteguhkan. Sehingga masing-masing yang terpinggirkan diterima dan didoakan supaya semuanya merasakan sukacita itu. Itulah bagian tubuh. Jangan sampai kita nggak suka tangan kita, potong sajalah tangan kita. Saya hanya cukup ini aja lah. Kalau sekarang banyak make-up operasi plastik ya, operasi hidungnya kurang panjang ini, saya panjangin hidungnya. Sehingga banyak hal yang seperti ini ya, sehingga kita lupa bahwa kita adalah satu tubuh. Kita dalam Kristus dan Kristus tinggal dalam diri kita. Kalau kita tahu bahwa kita ini alter Kristus atau Kristus yang lain, kita bisa saling menghormati satu sama lain. Kita melihat orang lain itu sebagaimana Yesus melihat orang lain itu. Jadi ketika kita melihat orang lain yang kesusahan, apa yang kita lihat? Apakah kita hanya belas kasih saja, merasa kasihan orang ini begitu, ataukah ada tindakan yang nyata untuk mengubah orang ini dari yang sedih menjadi sukacita? Ataukah dalam hidup, mungkin dalam pelayanan, ketika menemukan orang yang aneh-aneh, apakah kita menghindar, ataukah kita melihat dia sebagai saudara-saudari saya? Ataukah udahlah dijauhin aja lah, ini enggak baik ini? Ataukah kita mencoba sebagai seorang saudara, saudari? Susah ya, karena itu perlu karunia Roh Kudus, perlu banyak doa. Ya, itu doa penting. Nah, apakah kita pernah mendoakan orang seperti itu? Atau kita hanya mendoakan untuk diri kita, ya Tuhan semoga saya tahan terhadap orang itu. Hanya cukup untuk saya saja. Jadi untuk doanya untuk saya saja. Semoga saya bisa bertahan dengan orang itu. Tapi lupa kita mendoakan orang itu juga ya. Jadi kita seringkali hanya doa untuk diri saya sendiri. Kita lupa untuk mendoakan orang itu. Jadi mana kita juga minta dari diri kita diubah, juga orang lain juga diubah ya. Bagaimana kita seperti Kristus, kalau kamu mendoakan orang yang mengasihi kamu, itu apalah gunanya, bukan apalah gunanya, apalah bedanya dengan orang-orang Farisi itu, mereka juga sama. Atau orang yang enggak beriman pun sama juga, mereka bisa mengasihi ketika orang itu mengasihi. Tapi ketika kamu mampu mengasihi orang yang membenci kamu, menyakiti kamu, nah itu kamu betul-betul pengikut Kristus. Ya kamu menyadari kesatuan kamu dengan Kristus itu. Bahwa saya ketika menyantap tubuh Kristus itu Yesus hadir di dalam saya. Dia tinggal di hati saya. Dan bagaimana saya setelah pulang Ekaristi itu saya mampu untuk menjadi Kristus yang lain. Seringkali lain ya. Ketika di gereja kelihatan lemah lembut gitu ya. Keluar gereja sudah mulai garang gitu ya. Di parkiran sudah garang. Enggak sabar dengan orang den. Tuh. Saya merasa gimana ya, sedih-sedih gimana gitu ya. Kadang banyak orang tua yang jalan lambat kadang orang nggak sabar. Ya mungkin dia punya alasan karena buru-buru dan lain sebagainya. Tapi kadang lupa bahwa saya baru menyantap tubuh Kristus ini. Harusnya ada sesuatu perubahan dalam diri saya yang tadinya nggak sabar mungkin menjadi sabar ya. Tapi seringkali lupa, keluar pintu gereja itu sudah menjadi manusia di dunia ya, bukan manusia surgawi lagi. Kalau di gereja sudah masih agak surgawi sedikit, keluar dari pintu gereja sudah menjadi manusia duniawi sudah.
Jadi yang tadinya garang tetap garang gitu. Itu. Mungkin baik kita menyadari itu, bahwa kita sungguh menyantap tubuh Kristus. Kalau menyantap Dia, kemanapun saya pergi, saya membawa Kristus itu kepada siapapun yang kita jumpai. Sehingga dalam ini Bapak Uskan biasa pakai go in peace, glorify the Lord by your life, ya. Bagaimana memuliakan Tuhan dalam hidupmu, dengan hidupmu. Itu. Setelah menyantap Kristus, bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan hidup saya. Ekaristi diberikan sebagai kurban tubuh dan darahnya, agar dengan mengambil bagian di dalamnya kita dapat bersatu dengan Kristus, dengan sesama anggotanya menjadi satu tubuh, ya. Menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dengan yang lainnya. Itu. Sungguh kalau kita menyadari ini, ketika kita merayakan Ekaristi ini, sungguh ada rahmat sukacita di sana mengalir. Karena itu perlu bahwa menyiapkan diri sebelum misa, atau kalau yang terburu-buru ya mungkin macet dan sebagainya, mungkin dalam kemacetan itu bagaimana dia mempersiapkan diri, ya. Jangan seperti tadi Bapak kami langsung antri terima komuni, gitu. Terima komuni. Mungkin ada yang nggak bisa, ya, dan lain sebagainya. Tapi itu mungkin karena kekaguman saya terhadap orang itu, saya sehingga masih beri. Karena sudah saya tanya Katolik, saya pikir dia menyadari apa yang maksud dari pertanyaan saya. Mungkin pertanyaan saya kurang terlalu simbolis mungkin, ya. Harus langsung to the point gitu, ya. Maksud saya tanya kamu Katolik itu supaya dia sadar, oh, kalau saya Katolik saya berarti saya tahu bahwa Ekaristi itu tidak hanya terima komuni, ya, tapi ada persiapan-persiapan yang lain. Semoga dengan persiapan kita untuk hari Minggu nanti, hari Minggu ini adalah hari Minggu tubuh dan darah Kristus, sungguh rahmat Ekaristi itu mengalir dalam diri kita, menyempurnakan kita, tidak hanya diri kita tapi orang-orang di sekitar kita, ya, keluarga, komunitas, juga masyarakat. Tuhan mengutus kita ke dunia bukan untuk hanya dalam diri kita, ke dunia, ya. Berarti kita bagaimana kita menyucikan dunia dengan hidup kita. Amin. Setelah ini katanya mau ada drama Korea katanya. Oh, ada yang tanya. Oke, ada pertanyaan, Pak Romo kok bangga lihat orang datang telat? Ya, bangga dalam arti bahasa kiasan saya, ya. Bangga, bukan bangga, saya bangga sekali, ya. Itu. Oke. Saya rasa sudah jawab, ya. Maksud saya bangga itu bukan saya bangga beneran orang itu. Saya kagumnya karena orang ini kok bisa punya kemampuan begitu, ya. Itu kekaguman saya. Mungkin lebih kesindiran. Banyak untuk saya sendiri, saya pun untuk perayaan Ekaristi saya menyiapkan diri dengan doa dan lain sebagainya sebelum Ekaristi. Bahkan kalau kita kan minimal 1 jam sebelumnya tidak misa, ya. Tidak misa, tidak makan. Ini soal makan nanti kelaparan. 1 jam sebelumnya tidak makan, ya. Kalau dulu malah puasa beneran, ya. Sekarang 1 jam tidak makan pun kadang susah juga, ya. Kadang orang tinggal masih setengah jam masih cukup lah, makan dulu, ya. Kadang. Itu. Jadi kekaguman saya lebih ke lihat orang itu, kok ada orang seperti ini mampu menyiapkan diri secara baik untuk menyambut Tuhan. Jadi itu, ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya mau ada drama Korea. Siapkan hati dan budi kita sebagai konklusi dari ini, kita biar the body of Christ, ya.
Aku ini kepala. KIPALE. Di dalam kepalaku ada otak. Kalau nggak ada otak, kalian ini nggak bisa buat apa-apa. Aku the best. Paling hebat. Nggak bisa. Paling hebat itu kaki. Kaki bisa jalan kemana-mana. Kalau cuman punya otak nggak bisa jalan, percuma. Apa kalian itu? Kaki, kepala sama saja. Nah, lihat tangan dong ya, tangan. Kalian nggak punya tangan, nggak bisa apa-apa. Makan nggak bisa. Pokoknya tangan yang nomor 1 deh, tangan. Aduh, sombong sekali ya. Walaupun punya tangan, mata, kaki, kepala, kalau nggak punya mulut, makannya pakai apa? Kalau nggak makan, mana ada tenaga, jalan juga nggak bisa. Terserah mau ngomong apa ya, coba pikir. Paling penting mata, coba. Kalau matanya buta, mau apa lagi hidup, mati aja. Nggak bisa lihat dunia indah. Nggak bisa. Nggak bisa. Yang penting kepala. Nggak bisa kepala. Yang paling penting. Ini siapa? Tunggu, jangan sampai ribut ya. Kalian tahu saya siapa? Saya ini Pope Francisco. Paus ya, saya diundang oleh Kardinal William Goh untuk menghadiri, datang katanya di Singapura ada satu perkumpulan doa karismatik KKIAS yang sangat hebat. Saya pun datang jauh-jauh langsung ke sini, kepanasan pakai kacamata ya. Singapura ini panas sekali ya. Aduh. Tapi saya kecewa ini. Saya datang tadi khotbahnya baik sekali Romo ini. Aduh. Tapi lihat ini ketua PD lagi sombong-sombong gitu ya. Aduh. Pokoknya kaki the best. Tuh. Ini juga. Mulut. Ini WL seperti ini. Nama kamu siapa ya? Pokoknya kepala. Saya dengar. Oke, itu. Oke, tadi kan kalian sudah dengar Roma 12:45. Kalian adalah masing-masing memiliki talenta. Anggota masing-masing betul hebat. Tapi kalau berjalan sendiri masing-masing kehebatannya itu hilang. Ibu Riri ya, saya dengar kata Romo. Ibu, kalau bahasa Italia Ibu Ririto. Ini coba kepala, memang hebat. Di paling atas ya di tubuh kita ya, tempat otak katanya, betul. Tapi kepala kalau tidak disangga oleh pundak kita, tangan kita, dia itu kalau saya nonton film yang setan-setan itu kepala bergentayangan itu. Jadi tidak bisa ya, itu ingat. Ya, jadi Riri yang lain-lain, Ririto, panggil saya boleh Pop atau Papa, boleh Papa Francisco, boleh juga panggil saya Koko. Kenapa gitu? Karena istri saya lagi nggak ada, Romo. Oke, tapi seriously ya, itu jadi sekarang tadi sudah dikatakan oleh Romo dengan jelas, Roma 12:45. Saya tambahkan lagi, ya, catat ini. Satu firman lagi, 1 Korintus 12:12. Oke, saya juga baru tahu tadi pagi dikasih tahu Ibu Susan ya, jadi saya mesti baca. Oke, serius tuh ya, ini kita serius, nggak boleh ini firman. Nah, coba pegangin ya Ibu Ririto. Aduh, saya mesti pakai kacamata dulu ini. Tadi saya pakai kacamata keren karena saya di pesawat supaya kelihatan keren ya. Oke. Ini selain jadi tambahan, ayat tambahan, memang kita saling mendukung ya, diteguhkan. Roma memberikan Roma 12:45 dan 1 Korintus 12:12 meneguhkan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Amin ya? Amin.
Oke. Jadi kita semuanya satu tubuh, kepala, mata, tangan, dan mulut. Tidak bisa dipisahkan, kaki juga nggak ketinggalan. Terima kasih Bapak Paus untuk penjelasannya. Oke, Jeng Diani ya, namanya Diani ya. Saya panggil kalau di Itali Jeng Dino itu. Tapi kalau kamu berbuat dosa, saya panggil kamu dinosaurus. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Maaf kalau ada kesalahan kata-kata saya, tapi saya orangnya teman bercanda ya. Oke, supaya lebih meriah dikit lah. Juga mumpung koordinator lagi nggak ada di sini, kita bebas ya. Ibu Mari sedang di luar kota ya, seperti itu. Terima kasih untuk firman-Nya Romo Rusdi. Sungguh kita jadi mengerti ya bagaimana kita harus menerima komuni, harus mempersiapkan diri dan jangan terlambat, jangan pulang duluan ya. Itu yang saya tangkap Romo, terima kasih sekali. Kita harus benar-benar menyiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Oke, sebagai kita mau menyanyikan satu buah lagu, Kami Semua Tubuhmu. Bangunan kau batu sendinya, kami tubuh kau kepalanya, tapi satu tubuh. Kaki beda dengan tangan, banyak karunia tetapi satu roh, dan semuanya seia sekata, sehati sepikir. Kami semua tubuhmu Kristus, kami semua tubuh Yesus. Kami semua saling berbeda, tapi satu tubuh. Kami berbeda, kami semua tubuhmu Kristus. Kami semua tubuh Yesus. Kami semua saling berbeda, tapi satu tubuh. Tapi satu tubuh. Sekali lagi katakan. Tapi satu tubuh. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Dan kita masih ada waktu. Ada yang mau memberikan kesaksian, kami persilahkan. Pak Sentosa, silakan. 5 menit kita berikan. Thank you, Riri. Terima kasih banyak Romo, permisi saya mau beri kesaksian demi kemuliaan Tuhan. Saya pakai catatan takut ada yang lupa. Karena terus terang kondisi fisik saya lagi agak lemah ya, karena belakangan kurang tidur, banyak ada peristiwa-peristiwa pribadi di sini. Jadi, tapi dengan rahmat Tuhan, saya yakin kuat ya. Terima kasih kesempatan ini. Jadi saya mau memuliakan Tuhan karena
waktu hari Pentecost tanggal 27 Mei ya, waktu Pentecost Rally. Itu saya mendapatkan sungguh luar biasa. Betul-betul Roh Kudus itu saya menerima, bukan menerima ya, dalam arti kita sudah menerima dalam baptisan, tapi diaktifkan kembali gitu. Terus terang sebelumnya itu beberapa 6 bulan, lebih dari 6 bulan mungkin ya, karena pandemi, karena banyak hal, saya tuh betul-betul kemalasan rohani. Ke gereja juga saya datang, tapi kalau homily saya tidur ya. Itu bukan karena saya malas, tapi itu Roh Kudus kuat sekali ya, jadi saya tertidur. Terus waktu Pentecost Rally itu, saya itu bisa nyanyi, wah semangat, bisa sampai keluar air mata, lagu-lagunya kata-katanya tepat sekali. Dan saya berbahasa roh, udah lama saya tuh nggak pakai bahasa roh, saya sampai sempat diomelin istri saya ya. Itu karunia kalau nggak pakai hilang. Emang lagi malas rohani gimana mau pakai ya, gitu. Terus sungguh-sungguh itu saya menerima, puji Tuhan. Dan setelah saya terima hari itu kan, waduh semangat tuh menggebu-gebu. Betul loh, itu Roh Kudus itu luar biasa ya. Jadi besok paginya, setelah itu saya ngobrol-ngobrol sama istri saya, wah ini saya dapat ini nih, saya cerita ya. Ayo kita ke gereja lagi gitu pagi. Wah, misa harian, udah lama saya nggak pernah misa harian lagi, udah lama. Mungkin dengan pentingnya Ekaristi ini yang tadi Romo jelaskan, semakin menguatkan saya gitu. Dulu saya bukan rajin ya, saya juga up and down. Dulu saya pernah konsisten untuk ke gereja pagi ya. Wah itu kalau ke gereja pagi misa harian ya, waduh saya bisa hidup tuh semangat banget gitu, semangat, wah seneng lah pokoknya, ketawa-tawa, gembira, sukacita benar. Tapi saya nggak konsisten, udah lama nggak. Tapi sejak Pentecost Rally hari itu, jadi besoknya itu saya mulai ke gereja lagi. Istri saya juga setuju, yuk kita balik lagi yuk ke gereja. Pagi lagi yuk coba harian, nggak lagi sore lah, maksud saya misa harian lagi. Oke lah, saya bilang, saya berdoa tuh, saya ingat di mobil itu, saya berdoa. Saya minta Tuhan beri kekuatan saya ingin, memang nggak gampang kan, pertama saya sempatnya tuh seringnya pagi. Kalau pagi kan belum kerja, kalau udah sore nggak bisa, saya kadang-kadang kerjaan belum kelar. Jadi saya berdoa, Tuhan minggu ini coba dong kasih saya kekuatan. Terus terang ya, bangun pagi itu nggak gampang. Saya minta 3 kali Tuhan, 3 kali saya tekatin, saya bertekad gitu. Puji Tuhan, saya bisa bangun. Saya bisa 3 kali. Malah minggu itu Tuhan kasih lebih, saya bisa 5 kali ke gereja. Itu memang Tuhan mendorong gitu, dengan caranya sendiri gitu. Tiba-tiba mungkin seperti ada teman-teman semua di sini dengar, kakak ipar saya meninggal kan. Jadi saya udah senang nih 3 hari, oh udah cukup deh seminggu ini tercapai. Taunya meninggal, jadi kita langsung minggu itu dengar berita jam 2 pagi, wah udah nggak bisa tidur. Istri saya, yuk ke gereja yuk, ngajak dia panik gitu, ke gereja kita. Tuhan sungguh memberi kekuatan, disembayangin oleh Paris, prisnya. Dan karena istri saya itu kan itu juga lagi down banget ya. Dia bilang, kamu besok ke gereja, tugas kamu. Dia nggak bisa, dia mesti udah pergi atau something like that. Jadi puji Tuhan minggu itu saya bisa 5 kali. Saya minta hanya 3 kali gitu, yang buat saya tuh nggak mungkin. Saya bisa 3 kali aja tuh, wah udah hebat banget dah, bangun pagi ke gereja. Dan puji Tuhan terus, ini minggu pertama, minggu keduanya saya sampai hari ini puji Tuhan pagi ini saya bisa bangun. Walaupun ngantuk saya paksain. Dan diteguhkan lagi dengan yang Romo bilang tadi, ini sungguh, ini yang dibilang Romo, Ekaristi itu adalah puncak iman kita, puncak doa kita. Sungguh makin menguatkan saya, makin berapi-api gitu. Dan juga tadi saya nggak mau saksian lagi, tadi saya waktu itu kan misa itu kan, saya udah pernah saksikan karena hal ini di teman-teman di grup ya, di tim, bahwa
saya puji Tuhan saya punya kesempatan pergi ke Lourdes, karena sebelum kita mengunjungi cici saya yang meninggal itu sekalian jalan dong, wah jauh-jauh ya kita ke Lourdes. Nah itu tadi yang seperti bilang Romo ini saya menguatkan. Saya tadi nggak mau menyaksikan ini karena teman-teman sebagian udah tahu. Jadi saya datang waktu itu di Lourdes hari Minggu pagi di jam 11, misa Inggris udah lewat. Satu-satunya yang ada yang saya tahu itu hanya misa dalam bahasa Polandia. Ya udahlah daripada nggak misa kan, saya datang. Anak saya udah ngeliat, Pak ngapain Pak datang ke bahasa Polandia? Nggak ngerti apa-apa, mendingan tidur kan capek kurang tidur. Enggak lah, saya bilang datang nggak apa-apa. Luar biasa itu, jadi saya nggak ngerti itu dalam misa itu. Tapi dalam satu nyanyian, itu dalam bahasa Polandia yang seperti I surrender all. Itu dalam bahasa Polandia. Oh, saya tahu ini nih lagu ini. Apa ya? Saya tak tahu kata yang main itu adalah surrender. Jadi saya dapat kata surrender itu. Tadi persis kalau di slide Romo juga bilang adalah surrender. Itu jadi Romo peneguhan juga surrender. Dan yang saya saksikan ini adalah betul yang Romo bilang. Ekaristi itu melampaui segala bahasa. Tuhan bisa berbicara itu yang saya saksikan sendiri gitu. Oke, 2 menit lagi ya. Kenapa saya bisa sampai jadi berapi-api ini mendapatkan grace, jadi saya bisa roh kudus ini diaktifkan kembali dalam Pentecost rally itu gitu. Saya merasa itu adalah karena pertolongan Bunda Maria. Saya pergi ke Lourdes, terus saya pergi ke Black Madonna, dan juga waktu 13 Mei adalah hari pesta penampakan Bunda Maria Fatimah. Itu favorit saya karena saya dipermandikan di Santa Maria Fatimah di Jakarta gitu. Jadi saya percaya itu bukan karena saya suci apa, Tuhan memberikan rahmat karena doa dari Bunda Maria. Itu saya aminin. Dan satu lagi kenapa? Karena saya refleksikan kejadian itu terjadi yaitu dalam masa Paskah. Paskah kan masanya 7 minggu itu. Jadi saya mau memberi semangat ke teman-teman. Betul, dalam liturgi gereja itu kita harus benar-benar perhatikan. Paskah adalah lebih, kadang-kadang boleh dibilang yang paling penting. Lebih penting dari Natal mungkin, itu dalam liturgi gereja. Jadi betul, dalam masa Paskah itu rahmat Tuhan itu betul-betul luar biasa itu. Dan saya bersyukur saya bisa menerima gitu. Last but not least, jadi setelah saya banyak mendapatkan spiritual blessing dari Tuhan, dan saya bersyukur sekali juga Tuhan terus memberikan rahmat-Nya, karena minggu kemarin waktu pesta Trinity, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam anak saya yang kedua, Michael, karena saya punya anak 3 laki-laki. Sekarang saya sedih, 3-tiganya udah lupa gereja. Diajak ke gereja, ngelawan. Michael bilang, "Pa, I'm big enough. The thing of religious thing, I have to decide myself. You don't interfere." Tapi dengan kemuliaan Tuhan, terjadi. Bisa datang, puji Tuhan, kemarin. Mungkin anak saya yang ketiga yang paling kecil, Jonathan pun, kenapa saya ajak dia, kenapa, emang biaya pergi mahal ya, saya pergi. Tapi saya pengen, saya paksain dia pergi ke Lourdes, saya mau dia supaya imannya bangkit lagi gitu. Di Lourdes, waktu kita doa di grotto, itu kan, grotto itu kan batu karang kan, goa. Itu karena jutaan orang ke sana sambil megang-megang begini di batu karang itu halus pipi kita, lebih halus dari pipi kita. Lihat, saya bilang ke anak saya. Dan Saint Bernadette di mana Maria menampakkan badinya, mayatnya tidak korup. Dia bilang, dia janji anak saya nanti setelah dia mau balik ke gereja lagi, minta bantu doa supaya ini bisa terjadi. Dia sudah janji ke saya. Sekarang dia lagi pergi lagi sama kawannya. Oke.
Saya kasih dia pergi. Saya bukannya royal atau apa, karena saya tahu anak saya itu stres, hidup di Singapura stres ya, student Singapura stres. Saya nggak malu deh sharing. Itu anak saya kalau lagi belajar bisa bang bang gitu. Kadang-kadang datang ke mandi di kamar master bedroom saya lagi tidur, dia lagi mandi bisa teriak, wah saya sampai kaget jam gitu. Itu waduh, itu stres. Dia tuh rambutnya mulai botak, masih muda itu botak, stres. Jadi saya minta bantu doa juga. Dia janji setelah pergi nanti pulang dia mau ke gereja. Saya minta tolong, karena saya percaya saya bisa pergi aja bawa anak saya ke psikiater, tapi Yesus adalah our healer, the best healer. Apalagi ya, udah terlalu panjang, tapi oke, saya mau menyaksikan kebesaran Tuhan ya. Jadi minta waktu 2 menit lagi. Dan selain spiritual blessing ya, saya betul-betul juga menerima material blessing juga. Tuhan kita sungguh luar biasa. Dari hal-hal kecil ya, diperhatikan. Itu saya satu hari kerja ya, saya buru-buru itu cepat-cepat saya ngambil kaos kaki, saya bawa, saya lupa taruh di mana, rupanya saya kantongin. Saya udah pakai kaos kaki yang lain. Deket mobil saya lihat ada kaos kaki, itu kaos kaki siapa ya? Saya juga bingung. Ya saya biarin aja. Belakangan saya lihat, saya pegang-pegang kantong saya, kok ada satu kaos kaki? Oh itu kaos kaki gua itu. Jadi saya pikir wah hilang lah, udah hilang. Besokannya saya mau ambil, ingat lupa lagi. 2 hari lupa lagi. Kalau di Indo kan bisa hilang, di Singapura juga bisa hilang itu kaos kaki, karena kan di sini kan tukang bersihnya rajin gitu. Nggak hilang, jadi itu. Dari hal kecil Tuhan memberikan sebenarnya. Bapak itu memberikan kita dari hal kecil sampai besar. Jadi hari Sabtu kemarin saya kerja, saya ada bazar di Holy Trinity. Waduh, kerja kan makan juga jadi lupa kan. Datang ke gereja, ketemu teman lama di situ. Ignatius, dia panggil saya Ignatius, nama baptis saya. Ini ada makanan nih, kamu makan. Aduh, saya itu sungguh-sungguh. Saya bilang saya paisi juga kan, lo bawa aja makan. Enggak, dia benar-benar sungguh gitu. Itu orang saya udah lupa namanya juga siapa. Saya sampai malu, dia kenal nama saya nggak kenal nama dia, tapi dia kasih makanan ke saya. Waduh, jadi lunch emang udah lapar ya. Itu Tuhan memperhatikan dari hal-hal yang kecil. Dan hal yang lebih besar lagi seperti kita semua tahu ya. Sekarang ekonomi susah. Sebenarnya recession. Contohnya, saya kan punya gudang ya di Tampines. Itu di sebelah gudang saya itu ya 1 menit. Karena berapi-api. Oke, Romo 1 menit. Di sebelah gudang saya itu ada Shopee, yang delivery Shopee. Itu barang tuh banyak sekali. Saya ngobrol sama yang punyanya itu. Wah, bagus ya bisnis terus ya. Apalagi kan kemarin baru 666 ya kalau Shopee. Dia bilang ya, no. Biasanya tahun lalu itu dari ujung sampai ujung itu barang yang orang beli. Sekarang sedikit ya. Jadi saya tahu persis. Saya juga di Indomarket ya, tahu ekonomi susah. Tapi Tuhan sanggup memberikan ke saya ya lumayan lah. Dalam arti memang bisnis saya turun, tapi Tuhan bisa menggantikan gitu. Tuhan memberikan, itu ada satu buyer, tahu-tahu telepon ke saya gitu. Padahal udah saya ocoh-ocohin, telepon ke saya gitu. Kemudian satu lagi yang saya percaya bukan nggak kebetulan ya, saya lagi approach satu buyer, dia itu susah gitu, dia besar, tapi susah. Jadi satu kali 2 minggu yang lalu saya pergi ke tempat satu customer, itu saya bisa jalan kelewatan. Jadi kan muter itu. Wah, saya udah kesel juga kan kalau kerja capek ya, udah buru-buru. Nah, tapi saya biarin dah. Ternyata Tuhan itu sengaja bikin saya muter terlambat karena di tempat customer saya itu saya ketemu yang buyer yang saya incer ini gitu. Dan malah dia yang ngomong, boleh nih, coba nih. Saya ada warehouse besar, jadi kita ngomongin lah gitu. Wah, saya baru sadar, puji Tuhan. Jadi saya selalu memang mengimani Roma 8:28. Dalam segala sesuatu hal, baik jelek, Tuhan itu
turut bekerja. Gitu. Oke, maaf terlalu panjang, tapi maaf Romo karena saya betul-betul berapi-api karena ya sungguh bersyukur jadi ya. Bukan saya, jangan anggap saya sombong ya, saya pergi ke gereja tiap hari, bukan, tapi saya maksud saya betul-betul mendapatkan rahmat, dan ekaristi itu betul-betul penting seperti yang Romo bilang, menguatkan saya. Amin. Sebagai penutup, mari kita minta Romo minta berkat sebelum pulang. Mari, silakan Romo, silakan bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas rahmat-Mu, atas rahmat pengorbanan-Mu, atas kasih-Mu yang luar biasa, tiada habis-habisnya untuk kami. Engkau hadir di dunia ini untuk melayakkan kami, sehingga kami layak disebut anak-anak-Mu. Siapakah kami sehingga Engkau datang di dunia ini? Siapakah kami sehingga Engkau sungguh hadir untuk menyelamatkan kami? Kami sungguh tidak pantas, tidak layak. Tetapi dengan rahmat-Mu yang luar biasa, Engkau mengobati kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Semoga rasa syukur ini selalu kami bawa dalam hidup kami, dalam hari-hari hidup kami, sehingga sungguh kami mampu menjadi tangan dan kaki-Mu di dunia ini, untuk menyalurkan berkat bagi mereka yang sungguh mendambakan rahmat dan berkat-Mu. Tuhan, pakailah kami dengan segala hal yang Kau berikan kepada kami. Semoga apa yang Kau berikan kepada kami sungguh bisa disalurkan untuk orang lain, sehingga orang merasakan rahmat dan berkat-berkat-Mu. Tuhan, semoga Engkau memberkati komunitas ini, seluruh sanak keluarga mereka dimanapun mereka berada. Untuk mereka yang sedang sakit, semoga Engkau berikan rahmat penyembuhan kepada mereka. Dan untuk sanak keluarga kami yang telah Engkau panggil, sudilah Engkau memberikan rahmat kebahagiaan abadi di surga. Bunda Maria, Bunda kami, Engkau selalu mendampingi kami, menemani kami, sebagaimana Engkau juga menemani Yesus hingga di saat-saat terakhir pun Kau sungguh mampu hadir di sana untuk menampani putramu di kaki salib. Doakanlah kami anak-anak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan mencurahkan rahmat-rahmat dan Ayo, makasih ya Bapak ya.
Ya, nggak apa-apa, kita yang di sini mau foto juga. Kamu masuk deh, kamu kan ketua PD. Mana ya foto sebentar? Oke. Satu, dua, tiga. Gaya bebas ya. Satu, dua, ore. Oke, terima kasih. Terima kasih Romo. Maaf saya kepanjangan Romo. Terima kasih semuanya bagi yang mau memberikan persembahan, kantong persembahan akan kami edarkan sebentar lagi. Terima kasih yang ada di Zoom, sampai jumpa lagi. Pengumumannya belum. Oh, sorry pengumuman, ada pengumuman, maaf. Sambil kantong persembahan akan diedarkan, saya akan membacakan pengumuman. PDKKIHS mengucapkan terima kasih kepada Romo Rusdi Santoso SSCC atas kesediaan dan waktunya untuk memberikan renungan pada hari ini. Terima kasih Romo, kami jadi lebih mengerti apa arti Ekaristi. Kedua, PDKKIHS mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir secara onsite di Kana dan untuk umat-umat yang hadir di online dan di Zoom. Thank you, thank you. PDKKIHS mengadakan misa minggu kedua perayaan tubuh dan darah Kristus tanggal 11 Juni 2023 jam 3 di Gereja Our Lady of Lut di Bugis ya, 50 of Road, Singapura. Selebrasinya dengan Romo Chrysanthus Pascalis Saturnus. Silakan datang semuanya, ini anggap sebagai undangan. Nah ini flyernya untuk hari Minggu ini jangan lupa jam 11. Jam 3. Jam 3, sorry. Jam 3 sore, jam 11. Tanggal maaf. Oke, ada lagi? Oke. PD gabungan, PD siang dan PD youth malam dengan Bro Elvindas dengan tema Filled with the Holy Spirit, penuh dengan Roh Kudus. Sabtu tanggal 24 Juni, tolong dicatat ya, Sabtu tanggal 24 Juni mulai jam 5.30 sore di tempat ini juga, tapi lantainya lantai 3, 55 Waterloo Street. Ini juga anggap sebagai undangan ya, tapi tolong mencatatkan namanya karena untuk masalah konsumsi ya, supaya nggak mubazir. Dan dengan acara ini Kamis 22 Juni tidak ada PD siang karena digantikan dengan malam tanggal 24 hari Sabtu ya, jangan lupa. Merasa muda lagi loh ikutnya, bener, ikut deh ya, tuh flyernya. Nah ini juga acara besar kita SHDR I Am the Light tanggal 21 sampai 23 Juli 21 sampai 23 Juli. Silahkan mendaftar secepatnya karena tempat juga terbatas. Ya, silahkan ke Jovita atau Tuti dengan biaya $35. Bagi yang mau ngasih lebih silahkan. Ada umat yang baru pertama kali hadir, saya tidak melihat wajah-wajah baru. Oke. Terima kasih, sampai ketemu lagi Sabtu 2 minggu dari sekarang.
Misa juga yang hari Sabtu ini, minggu ini, maaf. Minggu ini kita akan ada misa, dua minggu yang akan datang akan ada PD gabungan hari Sabtu. Jangan lupa pada datang, kita anggap ini sebagai undangan. Oke, kita mau menyanyikan lagu penutup, Ut Omnes Unum Sim. Ini dijadikan oleh pop ke 1. Jadilah kami semua satu. Mereka satu seperti aku dan Bapa adalah satu. Biar didorong-dorong, digoyang-goyang, digoncang-goncang, tetap bersatu membangun dunia baru. Ayo bangun, bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu ini. Omnes Unum Sim, jadilah mereka satu seperti aku dan Bapa adalah satu. Ini biar didorong-dorong, digoyang-goyang, digoncang-goncang, tetap bersatu membangun dunia baru. Tetap bersatu membangun KKIHR. Tetap bersatu membangun KKIHR. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Terima kasih yang sudah hadir di Zoom, suster, semuanya yang sudah hadir. Terima kasih. Bye-bye.